Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 381 melangkah menuju kematian. Apa? Bagaimana mungkin? Mata semua orang membelalak. Pergerakan di sini telah membuat khawatir orang-orang di kota, dan 7 atau 8 orang terbang ke langit untuk menonton. 7 atau 8 orang ini jelas membayar 10 juta kristal roh dan berlindung di kota. Berani! Jubah hitam kerangka meraung. Mata selusin pemuda istana Youmo lainnya juga menjadi dingin, dan aura yang kuat meletus dari tubuh mereka, menekan ke arah Luming. Seorang jenius yang mampu membunuh Wuzong di puncak tingkat kelima dengan satu tembakan pasti seorang jenius yang jenius dalam pertempuran ketiga. Nah, siapapun yang berani membunuhku di istana Youmo, bahkan jika kamu berbakat dalam pertempuran ketiga, kamu akan mati hari ini. Salah satu pemuda di istana Youmo mencibir dengan dingin. Dia dan pria kerangka berjubah hitam yang terus berbicara sebelumnya adalah dua dari selusin pemuda terkuat di kuil Youmo. Benarkah? Mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Luming memegang pistol di satu tangan dan berjalan menuju kota selangkah demi selangkah. Bunuh! Ayo serang bersama, bunuh dia! Pria kerangka berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan segera, selusin pemuda dari aula Youmo berteriak keras, sosok mereka melintas dengan kecepatan tinggi, dan cahaya hitam memancar dari tubuh mereka, lusinan lampu pedang, potong ke Luming. Dengan lebih dari selusin master bergabung, bahkan master biasa pada tahap awal Wuzong Jiuzong akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Jangan katakan bahwa Luming adalah bakat di pertempuran ketiga, bahkan jika dia adalah bakat di pertempuran keempat, dia akan mati. Namun, mungkinkah bakat tempat perang? Tapi apa yang tidak pernah mereka bayangkan dalam mimpi mereka adalah bahwa Luming sudah menjadi bakat di pertempuran keempat sebelum Feng Zishi membuat terobosan, dan sekarang dia telah melampaui pertempuran keempat. 9 naga melangkah ke langit. Teriak Luming, sosoknya membumbung tinggi ke langit, lalu dia melangkah keluar. Langkah ini terintegrasi ke dalam angin dan api. Ledakan. Sama seperti Kowon menginjak langit, berpatroli di dunia. Langkah ini mengabaikan jumlah orang, meledak. Menabrak. Menabrak. Lebih dari selusin jenius istana Youmo, semuanya di bawah level ke-6 Wuzong, tubuh mereka langsung meledak, bahkan tanpa berteriak. Adapun mereka yang di atas tingkat ke-6 Wuzong, mereka menyemburkan darah satu persatu, tubuh mereka berderak, dan tidak diketahui berapa banyak tulang yang patah. Bahkan dua jenius yang berada di puncak tingkat ke-6 Wuzong menyemburkan darah dan mundur dengan liar. Ini. Bola mata Song Yu, Song Jing, dan selusin anak muda yang berlindung di kota muncul, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka terus terengah-engah. Adegan ini benar-benar terlalu menakutkan. Begitu dia melangkah keluar, lebih dari selusin orang jenius dari istana Youmo terbunuh atau terluka. Bahkan dua orang jenius di puncak tingkat ke-6 Wuzong menyemburkan darah. Kuncinya adalah Luming Chai berada di tahap awal level kelima Wuzong. Bagaimana ini mungkin? Berapa banyak pertempuran ini? Bagaimana mungkin ada master seperti itu di dunia? Sial, sial, pergi, pergi, orang ini adalah penjahat yang tiada taranya. Ayo pergi dulu, tunggu kakak senior Yu dan yang lainnya kembali dan kemudian bunuh dia. Pria berjubah kerangka hitam meraung, hampir ketakutan. Ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Luming mencibir, lalu mengambil langkah lain. Kowon menginjak langit. Boom! Langit dan bumi berguncang, dan murid-murid yang terluka parah dari istana Youmo tingkat 6 Wuzong menjerit, tubuh mereka tidak tahan lagi, dan mereka meledak terbuka. Bahkan dua orang jenius di puncak tingkat ke-6 Wuzong merasa seolah-olah tubuh mereka telah ditabrak gunung setinggi 10.000 meter, dengan suara berderak di sekujur tubuh mereka, dan darah dari mulut mereka menyembur seperti uang. Keduanya jenius tingkat monster, keduanya sedikit melampaui tingkat talenta perang dunia kedua, dan kekuatan tempur mereka hampir tidak mencapai tahap awal Wuzong Jiuzong, sehingga mereka dapat mengejar kedua kaki tanpa mati. Lari, lari, lari! Keduanya berteriak dengan gila di dalam hati mereka. Ketakutan mereka sangat ekstrim, mereka berubah menjadi dua lampu pelangi, dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Mati!
Mata Luming berubah dingin, dan dia melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Dua lampu senjata meledak, menjangkau Wang dalam sekejap, dan menusuk mereka berdua. Poh! Salah satu dari mereka langsung menembus jantung oleh cahaya senjata, mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan jatuh ke tanah. Dan pria berjubah hitam dengan kerangka bereaksi sedikit lebih cepat, dan dia menghindari titik vital, tetapi satu lengan tertusuk tombak dan terbuka lebar. Beast, aku, Istana Youmo, tidak akan membiarkanmu pergi. Lain kali, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping. Suara penuh kebencian terdengar dari kejauhan, dan dalam sekejap, pria berjubah hitam dengan kerangka itu menghilang. Ingin pergi? Mata Luming berkilat dingin, dan dia mengambil langkah lagi, dan tubuh Luming langsung menghilang. Tinggalkan semua orang dengan tampilan demensia. Luming menggunakan 9 naga melangkah ke langit, melangkah keluar, jarak 10 mil. Ketika Luming muncul 10 mil jauhnya, alisnya berkerut. Aura pemuda di Istana Youmo tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Luming melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak. Tampaknya pihak lain telah mengolah jenis teknik tertentu, atau memiliki semacam harta karun, dan telah menyembunyikan jejaknya. Luming mencari sebentar, tetapi masih tidak menemukan jejak, jadi dia hanya bisa menyerah dan kembali ke kota. Mayat lebih dari selusin murid kuil Youmo tergeletak di mana-mana, tidak bergerak, dan tidak ada kekurangan cincin penyimpanan. Orang-orang di kota itu tidak berani bergerak sama sekali, karena ini adalah trofi Luming. Luming berkedip, menyingkirkan cincin penyimpanan selusin pemuda dari Aula Youmo, dan pada saat yang sama melahap esensi darah mereka. Kakak Luming. Pada saat ini, Song Yu dan Song Jing terbang mendekat, dan Song Yu menatap Luming dengan kagum. Kakak Song, ayo maju ke kota, kata Luming. Segera, mereka bertiga terbang ke kota. Setelah terbang ke kota, Luming sedikit terkejut karena melihat beberapa anak muda terbang keluar. Luming meraih seorang pemuda kekar dan bertanya, saudaraku, mengapa mereka terbang keluar? Tetapi mereka akan kembali paling lama dalam 2 hari. Itu sebabnya mereka pergi dari sini, dan mereka lebih suka mencari kota lain untuk menetap. Pemuda kekar itu baik hati dan menjelaskan kepada Luming secara detail. Begitulah. Luming tertegun. Kemudian dia bertanya lagi, bagaimana dengan kultivasi dari 7 orang yang pergi? Hampir semuanya berada di tahap akhir dari tingkat 6 Wuzong ke atas, dan 2 di antaranya adalah jenius pada tahap awal dari tingkat ke-7 Wuzong. Sangat kuat, saudara. Meskipun kamu kuat, kamu mungkin bukan tandingan mereka, kamu harus bergegas dan keluar dari sini. Pemuda yang kuat itu membujuk. Terima kasih sudah memberitahuku. Luming menangkupkan tinjunya, tetapi dia tidak berniat untuk pergi sama sekali. Melihat ini, pemuda kekar itu tidak banyak bicara, menggelengkan kepalanya, dan pergi dari sini. Bab 382 Telapak Dao Surgawi. Di luar, meskipun berbahaya di malam hari, jika Anda tinggal di sini, begitu orang-orang dari kuil Youmo kembali, mereka pasti akan dibunuh bersama, jadi lebih baik pergi lebih awal. Kakak Song, apa rencanamu? Luming memandang Song Yu dan Song Jing. Meninggalkan kota, pada malam hari, pasti ada lebih dari kebaikan, aku percaya saudara lu. Song Yu berkata dengan tegas, berniat untuk tinggal lebih dulu. Song Jing mengangguk, dan secara alami mengikuti Song Yu. Oke, kalau begitu kalian istirahat dulu. Luming tersenyum tipis, lalu menemukan sebuah kamar di kota, dan duduk bersila. Baru-baru ini, pemahamannya tentang Tianda Opal menjadi semakin dalam, dan dia merasa bahwa dia dapat menerobos kapan saja. Setelah telapak dao surgawi menerobos, dia akan memiliki kartu truf lainnya. Dalam pikiran saya, nafas yang tercetak dari Tianmen terus beredar. Untuk beberapa alasan, seiring berjalannya waktu, nafas semacam itu menjadi semakin lemah, diperkirakan Luming akan melupakan nafas semacam itu dalam waktu singkat. Ya, itu dilupakan, memudar dari ingatan. Oleh karena itu, perlu berkultivasi ke telapak surga selama periode waktu ini. Luming menutup matanya dan terus memahami. Aura pada Tianmen dan telapak dao surgawi terus-menerus saling mengkonfirmasi dan terus-menerus berunding. Pemahaman Luming tentang Tianda Opal menjadi semakin mendalam. Dia merasa hanya ada selapis kertas yang terpisah. Selama lapisan kertas ini ditembus, Luming akan dapat mengolah menjadi Tianda Opal dengan lancar.
Waktu berlalu, dan perlahan, malam tiba. Langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan lagi, dan langit tertutup awan gelap. Di luar, jeritan aneh terus berlanjut, sangat menakutkan. Setelah Luming menyelesaikan pelatihannya, dia berjalan keluar ruangan dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat bayangan hitam berkelap-kelip di luar kota. Namun, kota memancarkan lapisan kecemerlangan kabur, seperti setengah lingkaran, menutupi seluruh kota. Hantu-hantu itu tampaknya sangat takut dengan kecemerlangan ini, berkeliaran di luar, tidak berani masuk. Kecemerlangan ini dibentuk oleh deretan besar prasasti. Pusat kekuatan tak tertandingi dari Istana Kaisar Tianshan memiliki formasi tak tertandingi yang terukir di semua kota di medan perang kuno Dongming, sehingga pemilihan dapat berjalan dengan lancar. Luming melihat bahwa di kota, selain Song Yu dan Song Jing, masih ada beberapa orang yang belum pergi, termasuk pemuda kekar yang telah kembali. Ketika dia melihat Luming, dia tersenyum cerah. Luming melihatnya sebentar, lalu kembali ke kamar, dan mulai memahami Tianda Opalm. Segera, suatu hari berlalu, dan ketika malam berikutnya tiba, mata Luming tiba-tiba berkilat. Dia akhirnya memiliki terobosan besar dalam pemahamannya tentang telapak Dao Surgawi. Dia merasa bahwa dia telah berhasil memahami. Tunggu sampai siang hari, keluar dan coba. Segera, Luming terus memahami untuk memperdalam pemahamannya tentang Tianda Opalm. Waktu berlalu, dan segera, malam surut dan cahaya kembali ke dunia. Luming keluar dari kota dan terbang ke kejauhan, dan segera sampai di sebuah gunung besar. Telapak Dao Surgawi. Tiba-tiba, Luming berteriak, dan menampar telapak tangannya ke langit. Bersenandung. Gelombang tak terlihat menyebar dari telapak tangan Luming, dan kemudian, di langit, cetakan telapak tangan yang besar terbentuk. Telapak tangan ini transparan, seperti telapak tangan manusia, tetapi memiliki 9 jari. Jejak telapak tangan itu memiliki panjang dan lebar puluhan meter, dan itu membombardir dari langit, menembak ke arah puncak gunung setinggi 1000 meter. Ledakan. Dengan gemuruh yang menghancurkan bumi, puncak gunung setinggi 1000 meter ini terbuka, dan semua pohon dan batu musnah dan berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Alih-alih meledak menjadi kerikil, itu langsung dimusnahkan. Dalam sekejap mata, puncak gunung setinggi 1000 meter menghilang begitu saja. Ini sangat kuat. Bahkan Luming sendiri sedikit tercengang. Menurut buku rahasia 3 telapak tangan ketiga, telapak surgawi, telah dipraktikkan oleh sedikit orang sejak zaman kuno. Setelah dipraktikkan, itu akan memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan seni bela diri tingkat langit, dan ini bukan level pertama atau kedua, tapi bisa langsung ditampilkan lepaskan kekuatan terkuat. Haha, kekuatan Tianda Opalm telah sepenuhnya melampaui langkah pertama 9 naga menginjak langit, dan telah menjadi jurus pembunuhan terkuatku sekarang. Luming tertawa bahagia. Kecuali Luming telah berkultivasi ke langkah kedua dari 9 naga menginjak langit, diperkirakan dia akan mampu melampaui kekuatan telapak Dao Surgawi. Ledakan. Kemudian, Luming berlatih lagi. Kekuatan setiap serangan telapak tangan sangat mengerikan, dengan satu serangan telapak tangan, lubang yang dalam dengan kedalaman ratusan meter muncul langsung di tanah, dan ketika mengenai puncak gunung itu pecah dan musnah. Luming meledakkan lebih dari selusin telapak tangan secara berurutan sebelum berhenti. Karena Tianda Opalm mengkonsumsi terlalu banyak, dengan basis kultivasi Luming saat ini, dia hanya dapat meledakkan selusin telapak tangan, dan energi sejatinya tidak akan berlanjut. Luming mengeluarkan sekumpulan kristal roh, menyerap energi kristal roh, dan memulihkan energi sejatinya. Setelah 2 jam, energi sejati Luming pulih sepenuhnya. Ayo kembali ke kota dan coba cari tahu. Luming tersenyum tipis. Dengan kilasan sosok, dia terbang kembali ke kota. Ah! Ketika jaraknya masih agak jauh dari kota, teriakan melengking datang dari jauh dari kota. Ekspresi Luming berubah, dan dia dengan cepat berjalan menuju kota. Saat ini, ada 8 tokoh lagi di kota. Masing-masing mengenakan jubah tengkorak hitam. Salah satunya, dengan wajah pucat dan lengan patah, adalah orang yang melarikan diri dari Luming 2 hari lalu. Ini semua adalah penguasa kuil Youmo. 5 orang yang tinggal di kota, termasuk Song Yu, Song Jing, dan pemuda yang kuat, semuanya ditangkap oleh orang-orang kuil Youmo.
Salah satu dari mereka dipotong lengannya oleh seorang pemuda dari kuil Youmo, dan dialah yang tadi berteriak. Katakan padaku, kemana bajingan kecil itu pergi? Pemuda yang melarikan diri 2 hari lalu menatap Song Yu dan yang lainnya dengan ekspresi dingin seperti hantu. Aku benar-benar tidak tahu. Di pagi hari, dia masih di sana, dan kemudian dia keluar. Tolong biarkan aku pergi. Pemuda yang lengannya telah dipotong itu menjerit histeris. Aku akan membiarkanmu pergi, kamu ada di sana dalam pertempuran 2 hari yang lalu. Karena kamu ada di sana, mengapa kamu tidak membantu kami membunuh binatang itu? Kamu melihatnya, dan jika kamu tidak membantu kami, itu akan menjadi hukuman mati, mati. Shen Leng menebas dengan pedang, dan kepala pemuda itu terbang tinggi. Song Yu, Song Jing dan yang lainnya sepucat kertas. Kalian berdua bersama bajingan itu, jangan khawatir. Kalian berdua tidak akan mati dengan mudah, aku akan membiarkan kalian berdua menderita rasa sakit terbesar di dunia sebelum aku membiarkan kalian mati. Murid Istana Iblis yang melarikan diri berkata dengan dingin. Di samping, 7 murid kuil Youmo lainnya memandangnya dengan dingin, mata mereka sangat dingin. Song Yu dan Song Jing sedikit gemetar ketakutan. Haha, takutlah. Jika kamu takut, cepat temukan cara untuk memanggil kembali binatang kecil itu. Murid kuil Youmo yang melarikan diri tertawa terbahak-bahak. Berhenti berteriak, aku di sini. Tiba-tiba, suara dingin datang dari langit. Semua orang buru-buru mendongak. Tinggi di langit, Luming berdiri di sana, melihat ke bawah, wajahnya sangat dingin, dan matanya sangat dingin. Dia tidak menyangka orang-orang dari Istana Youmo akan tiba tepat setelah keluar untuk berlatih sebentar. Bajingan kecil, kamu akhirnya kembali. Setelah murid Istana Youmo yang melarikan diri tertegun sejenak, dia menunjukkan ekspresi yang sangat ganas. Bab 383 Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Kakak Lu, kamu cepat. Song Yu sangat gembira saat melihat Luming, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu dan berteriak lagi. Istana Youmo terlalu kuat, kecuali pemuda yang melarikan diri sebelumnya, 7 orang lainnya setidaknya berada di tahap akhir dari tingkat ke-6 Wuzong. Di antara mereka, 2 berada di tahap akhir dari tingkat ke-6 Wuzong, 3 berada di puncak tingkat ke-6 Wuzong, dan 2 berada di tahap awal dari tingkat ke-7 Wuzong. Kekuatan ini terlalu kuat bersama, tidak peduli seberapa kuat Luming, dia tidak bisa menjadi lawan. Meskipun Song Yu menantikan keajaiban bahwa Luming dapat menyelamatkan mereka, alasannya mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin. Ayo pergi. Hari ini, tidak ada yang mau pergi. Itu adalah seorang pemuda dengan rambut hijau yang berbicara. Dia tampak berusia sekitar 24 atau 5 tahun, dengan sosok ramping dan aura yang kuat, rambut hijau panjangnya mencapai pinggangnya, dan dia penuh dengan kejahatan. Dia memandang Luming dengan dingin dan kejam, dan berkata, kamu membunuhku dari Istana Youmo? Ya, baiklah, kamu akan membayar harga yang mahal untuk ini. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Luming tersenyum ringan. Kalau begitu biarkan kamu melihatnya. Boom. Begitu kata-kata itu jatuh, napas keras keluar dari pemuda berambut hijau itu. 3 pembunuhan hantu, membunuh roh. Pemuda berambut hijau itu berteriak, pedangnya meledak, dan energi pedang hijau tua dengan keras menebas dari tangan pemuda berambut hijau itu. Dalam sekejap, dia melintasi jarak ribuan meter, dan menebas di tengah alis Luming. Kekuatan emas selesai. Hati Luming tergerak. Memanggil. Pistol penekan iblis muncul, dan tombak menusuk ke depan, dan momentum angin dan api pecah secara menyeluruh. Ledakan. Cahaya senjata dan energi pedang meledak bersama, dan di mana mereka berpotongan, sinar cahaya yang menyilaukan meletus. Setelah itu, cahaya tombak dan energi pedang menghilang bersamaan. Memiliki bagian yang sama. Orang ini tidak lebih lemah dari Tuan Ular Langit. Mata Luming berkilat, dan dia bisa membedakan kekuatan tempur lawan secara kasar. Tidak ada keraguan bahwa lawannya adalah jenius antara talenta Perang Dunia Kedua dan talenta Perang Dunia Ketiga basis kultivasi Wuzong pada tahap awal tingkat ke-7 harus dapat meledakkan kekuatan tempur mendiang Wu tingkat ke-9 Zong. Nak, jika kamu memiliki beberapa keterampilan, ambil langkah lain dariku, Youmo membunuh 3 kali San Shen. Pemuda berambut hijau itu meraung.
Pancaran hijau gelap meletus dari tubuhnya, yang sangat terang. Setelah itu, pedang orang lain bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang hijau gelap yang tak tertandingi, menyerbu ke arah Luming. Dalam sekejap, dia berlari melintasi jarak beberapa ribu meter, langit tergores oleh cahaya pedang, dan gelombang udara melonjak dan terpisah ke dua sisi, seolah-olah langit telah terbelah, yang sangat menakjubkan. Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari yang tadi, dan itu benar-benar telah mencapai kekuatan bertarung tahap akhir Wuzong Jiuzhong. 9 naga menginjak langit. Luming melangkah keluar, langit dan bumi meraung, dan kekuatan yang menakutkan menyerbu ke depan. Ledakan. Langit sekali lagi mengeluarkan raungan yang menakutkan, dan gelombang udara menyapu, menerbangkan pasir dan bebatuan. Menabrak. 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 Sesosok terbang mundur, mengambil 3 langkah di langit, menginjak udara, dan meraung keras. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut hijau. Di sisi lain, Luming mengguncang tubuhnya sedikit, mundur selangkah, dan berdiri kokoh. Dalam hal penilaian, Luming bahkan lebih baik. Wajah pemuda berjubah hijau itu langsung berubah menjadi lebih hijau dari rambutnya, matanya penuh ketidakpercayaan, dan dia menggeram dengan suara rendah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang Wuzong pada tahap awal kelima level dapat memblokir gerakan pamungkas saya? Bagaimana mungkin? Dia tidak tahan. Pada tahap awal level kelima Wuzong, dia bisa melawannya. Bukankah itu berarti Luming telah melampaui bakat dari pertempuran keempat, dan berada di antara pertempuran keempat dan kelima? Ini luar biasa. Belum lagi berada di antara pertempuran keempat dan pertempuran kelima, bahkan jika ada bakat untuk pertempuran keempat, tidak ada satupun di Istana Youmo yang memiliki begitu banyak orang jenius. Siapa anak ini? Anda berasal dari daerah mana? Adik laki-laki, ayo bertarung bersama untuk membunuh orang ini. Karena dia sudah menjadi musuh bebuyutan, semakin berbakat orang ini, semakin kita akan membunuhnya. Sesosok melintas, dan seorang pemuda jangkung muncul di samping si rambut hijau. Pemuda-pemuda ini adalah jenius lain di tingkat ke-7 Wuzong. Oke, ayo bertarung bersama, atur formasi 7 pembunuhan Youmo, dan bunuh orang ini. Perintah pemuda berambut hijau itu. Desir. Desir. Sosok itu berkedip, dan di kota di bawah, murid lain dari kuil Youmo muncul di belakang pemuda berambut hijau, ada 7 dari mereka yang berdiri dengan postur aneh, membentuk formasi besar. Dan murid kuil Youmo yang melarikan diri berdiri di samping sambil mencibir, menatap Luming dengan tatapan membunuh. Serangan gabungan? Luming sedikit mencibir. Song Yu, Song Jing dan yang lainnya menatap langit dengan gugup. Kini, mereka hanya bisa menunggu dan berharap keajaiban. Membunuh! Membunuh! Tiba-tiba, 7 suara pembunuh terdengar, dan segera, 7 murid Istana Youmo bergerak. Sosok ke-7 orang itu berkedip dengan kecepatan sangat tinggi dalam lintasan yang aneh, berubah menjadi cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi Luming di tengah. Cici. Tiba-tiba, 7 pedangki ditembakkan ke arah Luming dari 7 arah berbeda. Sosok Luming melintas sangat cepat, menghindari 6 pedangki, tapi dia tidak bisa menghindari salah satunya. Memanggil. Tombak panjang itu dicabut dengan keras, tentu saja, itu berisi momentum angin dan api. Ledakan. Tubuh Luming bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan liar. Kekuatan pedang ini sebenarnya lebih kuat dari pedang kedua pemuda berambut hijau tadi. Luming tidak menggunakan langkah-langkah 9 naga, dan dia langsung kalah. Memanggil. Memanggil. Sementara Luming mundur, ada beberapa pedangki dari belakang, menebas jantung belakang Luming. Membunuh setiap langkah, tidak ada cara untuk menghindarinya. 9 naga menginjak langit. Teriak Luming, dan nyanyian naga itu terdengar. Desir. Sosok Luming tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan bayangan, dan menghilang dalam sekejap. Dia tidak hanya menghindari cahaya pedang di belakangnya, tetapi dia juga langsung melarikan diri dari formasi serangan gabungan Istana Youmo, muncul di udara tidak jauh. Bagaimana ini mungkin? Teknik gerakan macam apa ini? Semua orang di Istana Youmo melebarkan mata karena terkejut, sedikit tidak bisa dipercaya. Formasi serangan bersama mereka adalah teknik terkenal untuk menekan istana-istana Youmo.
Ketujuh orang itu bekerja sama, dan kekuatan tempurnya berlipat ganda. Apalagi orang yang terjebak tidak bisa melarikan diri sama sekali, mereka hanya bisa dipenggal. Dengan kekuatan ketujuh dari mereka, bekerja sama untuk membentuk formasi besar. Bahkan para prajurit di puncak lapisan ke-9 Wuzong akan terbunuh, kecuali mereka adalah raja setengah langkah. Mereka dapat melarikan diri. Tapi Lu Ming jelas hanya pada tahap awal dari level kelima Wuzong. Bagaimana mungkin? Formasi serangan gabungan ini benar-benar luar biasa. Ya, aku pernah melihatnya sebelumnya, jadi aku tidak akan bermain denganmu. Kata Lu Ming dengan enteng. Ini membuat semua orang tercengang lagi. Berani mengatakan bahwa Lu Ming sengaja dikelilingi oleh formasi besar barusan, dia ingin melihat kekuatan formasi besar tersebut. Saudaraku, bukankah ini terlalu kekanak-kanakan untukmu? Song Yu dan yang lainnya ingin berteriak. Tapi wajah beberapa orang di kuil Youmo sangat suram. Apakah kamu tidak akan bermain dengan kami? Ini nada yang besar. Izinkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Anda pergi hari ini, teman-teman Anda akan berakhir sengsara karena Anda. Pemuda berambut hijau itu melirik Song Yu dan yang lainnya di bawah. Berkata dengan wajah garang. Dengan kelincahan Lu Ming barusan, jika dia ingin pergi, mereka benar-benar tidak bisa menghentikannya. Tapi Song Yu dan yang lainnya tidak bisa pergi. Kakak Lu, tinggalkan kami sendiri, pergi. Song Yu berteriak lagi. Ayo pergi. Siapa bilang aku akan pergi? Lu Ming tersenyum tipis. Bab 384 Kekuatan Telapak Tangan Surgawi. Tidak pergi? Apa maksud Anda jika Anda tidak pergi dan mengatakan Anda tidak ingin bermain dengan mereka? Orang-orang di istana Youmo sedikit bingung. Maksudku adalah, cepat singkirkan kamu, dan berhenti bermain denganmu. Lu Ming berkata dengan senyum tipis. Apa? Singkirkan kami? Orang-orang di kuil Youmo tercengang sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu tidak takut menjulurkan lidah saat mengucapkan kata-kata besar, dan kamu masih akan membunuh kami? Apakah kamu terserah? Kamu? Jangan terlalu banyak bicara. Kami akan meledak dengan seluruh kekuatan kami dan membunuhnya. Suara itu berkata begitu jatuh, sinar cahaya perak bersinar dari tubuh ketujuh murid kuil Youmo. Itu semua adalah cakra darah tingkat raja. Di antara 7 orang, 2 adalah garis keturunan tingkat kedua tingkat raja, 3 adalah garis keturunan tingkat ketiga tingkat raja, dan 2 yang terkuat telah mencapai garis keturunan tingkat keempat tingkat raja. Cakra bersinar, dan darah menyembur, mengangkat aura 7 murid kuil Youmo ke puncak. Bunuh! 7 murid kuil Youmo membentuk formasi besar, dan dengan energi pedang yang bersinar, mereka menyerbu ke arah Lu Ming. Darah, aku juga memilikinya. Lu Ming tersenyum tipis, darah kedua pecah, dan tablet batu yang tinggi dan kabur dengan 4 cakra perak melintas. Meskipun garis keturunan tingkat raja kuat, apa gunanya? Pemuda berambut hijau itu berteriak, dan energi pedang meledak, menutupi Lu Ming. Bagaimana dengan menambahkan ini? Lu Ming mencibir. Mendesah. Suara nyanyian naga terdengar, dan darah 9 naga berdenyut keluar, berteriak ke langit. Semua orang di Youmo Hall, Song Yu dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak seolah melihat hantu. Garis keturunan tingkat raja, mengapa dia memiliki 2 jenis garis keturunan tingkat raja? Mungkinkah dia dilahirkan untuk menjadi tingkat raja? Bahkan operasi formasi pun stagnan. Tidak ada yang mustahil, telanlah. Teriak Lu Ming. Mengaum. Garis keturunan Jiulong meraung keras, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan dari mulutnya, menutupi 7 orang di istana Youmo. Apa yang terjadi? Aku merasa kekuatan darahku sedikit tidak stabil. Darahku berdenyut. Semua orang di aula Youmo berteriak ngeri. 2 garis keturunan dari pembangkit tenaga listrik Wuzong dapat meletus pada saat yang bersamaan. Namun, garis keturunan pertama dari sebagian besar prajurit hanyalah tingkat fana, dan di atas ranah leluhur bela diri, jika garis keturunan tingkat fana meledak, efek bonusnya sangat terbatas dan dapat diabaikan. Oleh karena itu, kebanyakan orang hanya meletus dengan garis keturunan kedua, dan sangat sedikit orang yang meletus dengan kedua garis keturunan tersebut.
Tapi Luming berbeda, kedua garis keturunannya adalah raja, dan mereka memiliki efek berbeda padanya, dan dia bisa meledak sebanyak yang dia mau. Trik kecil, pegang erat-erat, bunuh dia. Teriak pemuda berambut hijau itu. Benarkah? Ayo lanjutkan, Tian Dao Palm. Luming mencibir, dan tiba-tiba membanting telapak tangannya. Huhu. Aura antara langit dan bumi sepertinya dikosongkan, dan cetakan telapak tangan transparan besar muncul, membawa serangan dahsyat, menekan 7 orang kuil Youmo seperti gunung menekan mereka. Tekanan yang mengerikan menyebabkan dunia bergetar hebat. Energi pedang dari semua orang di istana Youmo runtuh dalam sekejap. Ah! Keterampilan bela diri macam apa ini? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Murid kuil Youmo meraung ngeri, sulit dipercaya. Tahan! Pegang! Mata pemuda berjubah hijau itu merah, dan dia berteriak putus asa. Ketujuh murid kuil Youmo mengerahkan semua kekuatan mereka untuk memindahkan formasi serangan gabungan ke ekstrim, tujuhnya bergandengan tangan dan menebas energi pedang yang mengejutkan ke arah telapak langit. Ledakan! Pedang Ki menebas telapak tangan Tian Dao, menyebabkan raungan yang menghancurkan bumi segera, dan gelombang udara yang menakutkan menyapu, awan di langit dengan radius puluhan mil tersapu, dan bahkan kota di bawahnya bergetar hebat. Song Yu dan yang lainnya terjebak di dinding oleh angin kencang sebelum mereka berdiri kokoh. Tapi mereka sama sekali tidak peduli dengan rasa malu mereka menatap langit dengan mata terbelalak. Sisi mana yang bisa menang? Menabrak! Tiba-tiba, cahaya pedang bergetar, meledak, dan menghilang menjadi hujan cahaya kecil. Ledakan! Meskipun sebagian dari kekuatan cetak telapak tangan surgawi telah diimbangi, kekuatan yang tersisa masih menakutkan, dan terus menekan. Menabrak! Menabrak! Ketujuh murid istana Youmo, seperti kodok, tidak bisa bergerak, dan terlempar ke lubang lumpur setelah dibombardir. Keduanya dengan basis kultivasi terlemah menjerit dan kehilangan nafas. Dan 3 jenius di puncak tingkat ke-6 Wusong, meskipun mereka belum mati, mereka masih setengah mati. Di dunia dengan hanya 2 sekte bela diri di tingkat ke-7, mereka hanya memuntahkan seteguk darah, tetapi masih mempertahankan tingkat kekuatan tempur tertentu. Ayo pergi! Pemuda berjubah hijau itu meraung, hendak menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Tapi telapak tangan kedua Luming segera menyusul. Ledakan! Cetakan telapak tangan besar lainnya terbentuk, menekan ke arah murid-murid kuil Youmo. Tidak! Pemuda berambut hijau itu berteriak putus asa. Telapak Dao surgawi sangat misterius sehingga benar-benar mengunci mereka dan tidak ada jalan keluar. Ledakan! Bahkan jika 2 yang tersisa mencoba yang terbaik, mereka tidak bisa menolak. Gemuruh! Asap dan debu memenuhi udara, dan keduanya langsung diledakkan ke tanah, meledakkan bumi menjadi 2 lubang besar yang dalam, tergeletak di lubang yang dalam, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, Song Yu, Song Jing, dan yang lainnya menatap dengan tercengang, sama sekali tidak dapat pulih. 7 jenius dari kuil Youmo bekerja sama untuk melakukan serangan bersama, tetapi mereka ditangani oleh Luming dengan 2 telapak tangan, ini terlalu menakutkan. Di sisi lain langit, murid kuil Youmo yang melarikan diri terakhir kali gemetar di sekujur tubuhnya, bibirnya bergetar, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan matanya penuh ketakutan. Monster, monster, ini salahku, lari, lari, aku ingin menjauh dari monster ini, lari. Teriaknya dalam hati, dan hendak menggunakan teknik rahasianya untuk kabur dari tempat ini. Saat ini juga. Paf! Sebuah tombak menembus bagian belakang jantungnya. Murid kuil Youmo meraung, menoleh dengan putus asa, dan melihat mata dingin Luming. Aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali, apakah menurutmu akan ada yang kedua kalinya? Suara samar keluar dari mulut Luming. Kemudian tombak itu bergetar, dan cahaya tombak itu menghancurkan semua vitalitas murid kuil Youmo, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Segera, Luming mengambil langkah lain dan berjalan menuju pemuda berambut hijau itu. Saat ini, kedua pemuda berambut hijau itu tidak bisa menggerakkan tubuh mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tunggu sebentar, jangan bunuh kami. Kami adalah murid kuil Youmo. Kuil Youmo saya penuh dengan orang jenius.
Ada lebih dari 500 orang jenius yang datang kali ini. Kami hanyalah sebagian dari mereka. Masih banyak yang lainnya. Jenius yang lebih kuat ada di kota lain. Jika kamu membunuh kami, murid-murid kuil Youmo tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak pemuda berambut hijau itu. Hehe, selama aku membunuhmu, bagaimana orang lain di kuil Youmo tahu bahwa aku membunuhmu? Luming mencibir. Tentu saja aku tahu, sebaiknya aku memberitahumu bahwa aku telah menyalin sosokmu dengan Shadow Breath Talisman dan mengirimkannya ke jenius terkuat di istana Youmoku. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, teriak pemuda berambut hijau itu. Jadi itu Shadow Breath Talisman. Jantung Luming berdetak kencang. Jimat bayangan pernapasan sama dengan jimat transmisi suara Wanli, keduanya dipalsukan oleh penyuling prasasti. Jimat pernapasan bayangan dapat menyalin adegan tertentu atau penampilan orang tertentu dan mengirimkannya ke orang lain yang juga memiliki jimat pernapasan bayangan. Bab 385 Bunuh Semua. Melihat Luming merenung, pemuda berambut hijau mengira Luming takut, dan langsung gembira, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Bagaimana dengan ini, selama kamu membiarkan kami pergi, aku bisa memohon kepada orang-orang kuat di kuil Youmo dan menyelamatkan hidupmu ketika aku melihat mereka, dan apa yang terjadi hari ini akan diperlakukan seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Si rambut hijau kata pemuda itu. Karena Luming takut, dia percaya bahwa Luming akan menerima kondisi ini. Niat membunuh berbisa melintas di kedalaman matanya, dan dia meraung di dalam hatinya, selama dia melarikan diri kali ini, anggota istana Youmo yang lebih kuat pasti akan mengejar dan membunuh Luming dengan seluruh kekuatan mereka, biarkan dia mati tanpa tempat untuk menguburkannya, dan membuatnya menyesal telah menyinggung perasaannya. Apakah kamu sudah selesai? Luming bertanya dengan senyum tiba-tiba. Apa? Pemuda berambut hijau itu terkejut. Setelah selesai berbicara, kita bisa melanjutkan perjalanan. Luming meledak dengan niat membunuh yang dingin. Kamu, tidak, jangan. Pemuda berambut hijau dan jenius lain di tingkat ketujuh Wuzong berteriak ngeri. Baru saja, saya pikir saya melihat harapan, dan berpikir bahwa Luming akan melepaskan mereka, tetapi saat berikutnya, saya langsung jatuh dari surga ke neraka. Memanggil. Memanggil. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka, dan tombak itu meledak, membunuh mereka berdua. Setelah itu, dia membunuh beberapa orang yang terluka parah satu persatu, mengambil cincin penyimpanan mereka, dan melahap esensi darah mereka. Lu. Kakak Lu, kali ini, aku ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan kami. Song Yufei datang dan tergagap. Dalam benaknya, Luming menjadi semakin misterius dan tak terjangkau. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, akulah yang melibatkan kalian semua kali ini, dan saudara Song, apa rencanamu selanjutnya? Kota ini telah terungkap, dan aku khawatir akan ada pakar dari kuil Youmo yang datang. Kata Luming. Kami telah menerima kabar bahwa ada kota kecil di utara, dan ada ahli di daerah kami di sana. Kami berencana untuk bergegas ke sana untuk bergabung dengan mereka. Kata Song Yu. Luming mengangguk, tidak apa-apa, dia bukan orang yang baik, dia tidak bisa menghabiskan waktunya untuk membantu mereka sepanjang waktu, dan mereka masih harus mengandalkan diri mereka sendiri. Segera, Song Yu, kakak dan adik, dan pemuda kekar mengucapkan selamat tinggal pada Luming, dan pergi dari sini ke utara. Luming masuk ke sebuah ruangan, duduk bersila, dan memurnikan darah yang baru saja dia telan. Mereka semua adalah esensi darah prajurit di tingkat ke-6 dan ke-7 Wuzong, dan mereka tidak banyak membantu Luming setelah pemurnian, kultivasi Luming masih berada di puncak tahap awal tingkat ke-5 Wuzong. Sekarang, pelatihan Tianda Opalm yang sukses telah sangat meningkatkan kekuatan tempur saya. Meskipun saya belum mencapai bakat pertempuran ke-5, saya telah mencapai puncak bakat pertempuran ke-4. Luming menyimpulkan kekuatan tempurnya. Jika Luming keluar dengan seluruh kekuatannya, darahnya terbuka penuh, dan kekuatan angin dan api tertanam di telapak surga, kekuatan tempur Luming dapat mencapai puncak talenta 4 perang. Baru saja, dia menggunakan trik ini untuk mengalahkan semua orang di istana Youmo dalam satu gerakan. Namun, meskipun tampaknya hanya ada satu langkah lagi dari puncak talenta pertarungan ke-4, itu adalah dunia yang berbeda dari talenta pertarungan ke-5. Sangat sulit untuk mencapai talenta dari 5 pertempuran.
Bahkan jika Luming berkultivasi ke langkah kedua dari 9 naga menginjak langit, dia mungkin tidak akan bisa mencapai level 5 pertempuran. Sekarang saya ingin meningkatkan kekuatan tempur saya dengan cepat. Satu-satunya cara saya dapat dengan cepat meningkatkan level kultivasi saya. Pikir Luming. Kekuatan Tiandao Palm sudah sangat menakutkan. Bahkan jika dikultivasikan ke langkah kedua 9 naga menginjak langit, kekuatannya mungkin tidak lebih kuat dari Tiandao Palm. Kecuali jika dikembangkan ke langkah ketiga, maka pertempuran daya dapat sangat ditingkatkan. Tapi sekarang langkah kedua belum dipraktikkan, lalu bagaimana dengan langkah ketiga? Dari segi potensi, potensi angin dan api adalah batas Dacheng, dan kekuatan perpaduan kedua keseimbangan itu sangat menakutkan. Bahkan jika Luming berhasil menembus salah satu potensi, setelah penggabungan dua potensi, kekuatannya tidak akan jauh lebih kuat. Kecuali kedua potensi mencapai kesempurnaan. Tapi ini bukan 1,5 akan dapat memahami kesuksesan. Oleh karena itu, jika Luming ingin meningkatkan kekuatan tempurnya dalam jangka pendek, dia hanya dapat meningkatkan kultivasinya. Di antara para jenius yang dipilih kali ini, kekurangannya adalah kultivasinya. Temukan tempat dengan monster yang kuat, buru mereka, dan tingkatkan kultivasimu. Luming mengambil keputusan, lalu meninggalkan kota kecil dan menuju ke barat. Bepergian jauh ke barat, mencari tempat dengan monster yang kuat. Perlahan, malam tiba, dan malam datang lagi. Namun, dengan angin dan api Luming, selama dia tidak menemukan sesuatu yang terlalu aneh, tidak ada bahaya. Hantu-hantu itu tidak bisa membantunya. Terburu-buru terus sampai hari itu datang lagi, dan dunia hidup kembali. Pada siang hari, Luming melepaskan kecepatannya, dan segera, jarak lebih dari 100.000 mil telah dilewati. Akhirnya, Luming berhenti di sebuah gunung yang luas. Gunung ini penuh vitalitas, dari kedalaman gunung terdengar suara gemuruh yang nyaring disertai hembusan nafas yang kuat membumbung tinggi ke angkasa. Begitu Luming merasakannya, dia merasakan tidak kurang dari 10 aura monster tingkat 4 dan 8. Bahkan, ada nafas monster 9 kali lipat tingkat keempat. Oke, ini dia. Luming sangat gembira. Gunung tanpa batas ini tampaknya telah melahirkan banyak monster yang kuat. Luming bergegas ke gunung tanpa ragu-ragu. Mendesis. Tidak lama setelah bergegas masuk, seekor ular piton dengan panjang lebih dari 50 meter bergegas menuju Luming. Ular sanca ular piton ini memancarkan aura yang kuat dari tingkat keempat dan ke-8. Kerja bagus. Luming menyeringai, dan tombak panjang itu menembus, dan dengan embusan, menusuk lubang besar di kepala ular piton. Boa konstriktor meraung, dan tubuhnya yang besar berguling, menghancurkan beberapa pohon besar yang dipeluk oleh beberapa orang. Setelah berguling beberapa kali, dia akhirnya kehabisan napas. Luming melangkah maju, melahap esensi darah ular sanca, dan pada saat yang sama mengeluarkan pil iblis, dan melahapnya pada saat yang bersamaan. Esensi darah dan pil iblis dari monster tingkat keempat dan ke-8 jauh lebih efektif. Setelah beberapa saat, tubuh Luming sedikit bergetar, dan dia akhirnya berhasil menembus tahap tengah dari tingkat ke-5 Wuzong. Segera, lanjutkan berburu monster. Setengah hari kemudian, Luming memburu total 8 monster tingkat keempat dan tingkat 8, serta monster tingkat 4 dan tingkat 9, kultivasinya telah mencapai puncak tingkat pertengahan ke-5 Wuzong, dan itu tidak jauh dari akhir level ke-5 Wuzong. Saat ini, malam tiba lagi, dan semua monster bersembunyi. Luming mengikuti monster dan bersembunyi di sebuah gua lebih dari 10 meter di bawah tanah. Tapi tak lama kemudian, hantu itu masih menemukannya. Ini membuat Luming sampai pada suatu kesimpulan. Itu mereka orang luar, tidak ada gunanya bersembunyi, hantu masih akan menemukan mereka. Sebaliknya, monster-monster itu, para hantu tidak akan mencari mereka jika mereka bersembunyi. Luming terdiam dan hanya bisa menolak, menunggu waktu berlalu. Saat harinya tiba, Luming bermeditasi dan mengatur napasnya sebentar, setelah pulih, dia terus pergi jauh ke dalam hutan dan berburu monster. Mati! Setengah jam kemudian, Luming bergegas keluar dari lembah dan dengan panik melarikan diri ke kejauhan. Teriakan nyaring datang dari lembah, mengguncang langit dan bumi, menyebabkan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan kemudian kodok besar setinggi lebih dari 50 meter, seperti gunung kecil, keluar dari lembah. Memanggil.
Katak raksasa itu membuka mulutnya, dan dengan lidah merah, ia menembus Luming melalui ruang beberapa mil dalam sekejap. Ketakutan, Luming menggunakan langkah menginjak langit 9 naga, melangkah keluar dengan 1 langkah, dan muncul 10 mil jauhnya, menghindari pukulan itu. Bab 386 Wilayah Pegunungan Feihu. Ledakan. Lidah merah kodok raksasa tidak menusuk Luming, tetapi menusuk gunung setinggi 1000 meter. Katak raksasa itu sangat marah, menjentikan lidah merahnya, dan gunung itu meraung. Gunung setinggi 1000 meter itu meledak dan pecah menjadi 2, dan bagian gunung itu meraung ke arah Luming. Barat, kodok ini terlalu kuat, raja setengah langkah yang tepat. Luming terkejut, dan dia menggunakan langit melangkah 9 naga, dan pergi 10 mil jauhnya dalam sekejap. Gemuruh. Di bagian belakang, bagian dari puncak gunung menghantam tanah, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dengan pukulan ini, sejumlah jiwa yang tidak diketahui dibantai. Luming tidak berhenti, dan mengambil beberapa langkah berturut-turut sebelum benar-benar membuang katak raksasa itu. Kali ini tidak beruntung, itu hanya masuk ke lembah secara acak, dan itu mengkhawatirkan keberadaan yang begitu kuat. Tampaknya lebih baik berhati-hati. Siapa yang tahu keberadaan seperti apa yang hidup di medan perang kuno ini? Jika Anda bertemu dengan Raja Iblis yang sebenarnya, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana cara mati. Pikir Luming, lalu memusatkan pikirannya. Hati-hati amati dan terus berburu monster. Hah? Aroma obat yang kuat. Luming belum keluar dari jarak 100 mil ketika tiba-tiba aroma obat yang kuat masuk ke lubang hidungnya. Di sebelah kiri, Luming mengidentifikasinya, dan menemukan bahwa aroma obat datang dari kiri. Segera, Luming pergi ke kiri. Di depan, ada 2 puncak gunung, dengan ketinggian 7 atau 8.000 meter, menjulang lurus ke langit, yang sangat megah. Di antara 2 puncak, sebuah ngarai besar terbentuk, dan aroma obat berasal darinya. Hah! Luming tiba-tiba berhenti. Di hutan, beberapa mayat monster tergeletak, dengan luka pedang di tubuh mereka. Dilihat dari situasinya, mereka seharusnya sudah mati belum lama ini. Seseorang sudah ada di sini. Hati Luming tergerak. Segera, Luming berkonsentrasi dan melanjutkan. Sepanjang jalan, saya melihat banyak mayat monster. Desir. Desir. Tiba-tiba, terdengar suara menerobos udara, dan 8 pria dan wanita muda muncul di depan Luming. Berhenti, tempat ini telah diambil oleh pegunungan Feihu saya. Teman-teman, silakan kembali. 8 pemuda dan pemudi memandangi Luming, dan salah satu pemuda berjubah biru berkata, Pegunungan Feihu. Hati Luming tergerak. Pegunungan Feihu adalah area di selatan pegunungan Yundi. Itu juga area kecil. Bahkan jika lebih besar dari pegunungan Yundi, itu tidak jauh lebih besar. Seringai muncul di sudut mulut Luming, dan dia berkata, ditempati olehmu? Aku belum pernah mendengar tempat di medan perang kuno Dongming, dan area mana yang dimiliki secara pribadi. Jika kamu bisa datang, tentu saja aku bisa datang juga. Jelas, ada harta karun di ngarai, dan orang-orang di Gunung Feihu ingin menempati tempat ini, memusnahkan monster dan binatang buas di sini, dan mendapatkan harta karun di dalamnya sendirian. Bagaimana Luming bisa melewatkannya ketika dia akhirnya menemukannya? Nak, jangan bersulang dan menolak untuk makan anggur berkualitas. Kamu berani menawar dengan kami di tingkat kelima basis kultivasi Wuzong. Karena kamu tidak pergi, maka tinggallah selamanya. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Luming tersenyum ringan. Kata-kata besar, tingkat kelima Wuzong, berani menjadi sombong, mendekati kematian. Di sebelah pemuda berjubah biru, seorang pemuda dingin di tahap awal tingkat ke-6 Wuzong keluar, dan menampar Luming dengan telapak tangan. Mengaum. Seekor harimau berbintik ganas keluar dan bergegas menuju Luming. Pemuda ini adalah seorang jenius Perang Dunia Kedua. Dengan kultivasinya di tahap awal Wuzong tingkat ke-6, dia percaya bahwa dia pasti bisa menekan Luming. Tapi saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah warna. Luming menampar dengan santai, dan harimau yang dia kumpulkan dengan mudah tersebar. Kemudian, tamparan Luming berlanjut. Bentak. Ada tamparan tajam di wajahnya, dan pemuda yang kejam itu berteriak,
tubuhnya terlempar seperti bola meriam, dan dia mematahkan dua pohon besar yang dipeluk oleh beberapa orang berturut-turut sebelum dia berhenti. Dia berbaring di sana berkedut tanpa henti. Pingsan. Yang lain tersentak dan menatap Luming dengan kaget. Tembak bersama. Pemuda berjubah biru itu bereaksi dan berteriak. Kemudian, satu demi satu cakra perak menyala, darah menyembur, dan 7 aura kuat muncul. Di antara mereka, budidaya pemuda berjubah biru telah mencapai puncak tingkat ke-6 Wuzong. Luming mendengus dingin, matanya menyipit, tombak muncul di tangannya, dan dia menyapunya. Menabrak! Menabrak! 6 raungan berturut-turut, kecuali pemuda berjubah biru, 6 orang lainnya semuanya terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Dan pemuda berjubah biru itu juga mundur 100 meter, batuk darah. Luming mengerutkan kening, sedikit tidak puas dengan serangannya. Bakat yang disebut 3 pertempuran dan 4 pertempuran tidak berarti bahwa dia dapat mencapai langkah ini dengan pukulan acak. Sebaliknya, itu mengacu pada kekuatan tempurnya yang meledak dengan seluruh kekuatannya dan menampilkan gerakan uniknya. Luming dapat mencapai puncak bakat 4 perang dengan menggunakan telapak surga. Dan kemampuan untuk menggunakan 9 naga melangkah ke langit hanya sedikit lebih banyak dari 4 perang. Adapun hanya menggunakan kekuatan angin dan api tanpa bekerja sama dengan 9 naga menginjak langit atau telapak dao surgawi, paling banyak dapat mencapai bakat pertempuran keempat. Dia tidak puas dengan dirinya sendiri, tetapi pemuda berjubah biru di hadapannya ketakutan. Desir! Desir! Pada saat ini, suara menembus udara tiba-tiba terdengar lagi. Dari arah ngarai, puluhan sosok terbang sekaligus. Jelas, orang-orang ini semuanya jenius di daerah pegunungan Feihu. Baru saja, mereka khawatir. Sendiri, berani melawan begitu banyak orang di pegunungan Feihu saya. Anda tidak dapat menemukan kematian. Lusinan orang berdiri di depan Luming, dan seorang pemuda kekar berteriak dengan dingin. Tempat ini bukan milik pegunungan Feihu Anda. Saya datang dan pergi kapanpun saya mau, tetapi Anda terlalu mendominasi. Kata Luming dengan ringan. Nak, kamu berasal dari daerah mana? Yang berbicara adalah seorang pemuda yang berdiri di tengah puluhan orang. Pemuda ini memiliki punggung dan pinggang yang tebal, dan lengannya sangat panjang sehingga bisa diletakkan sesuka hati, mencapai lutut. Jelas, semua orang dipimpin olehnya. Luming memandang orang ini dan mengerutkan kening, orang ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Pegunungan Yundi. Luming berkata, tidak ada yang disembunyikan. Pegunungan Yundi? Setelah mendengar kata-kata Luming, puluhan orang di pegunungan Feihu jelas santai. Pria muda berlengan panjang yang memimpin itu mencibir di sudut mulutnya. Ternyata itu seseorang dari pegunungan Yundi. Hehe, jika kamu berani menyakiti begitu banyak dari kita, maka mari kita tinggal selamanya. Pemuda berlengan panjang itu mencibir. Alasan mengapa dia mengatakan begitu banyak sekarang adalah karena dia takut Luming adalah seorang jenius dari daerah yang luas. Dalam hal ini, dia harus mempertimbangkannya. Sekarang, itu tidak perlu sama sekali. Kakak Fei, kamu adalah ahli nomor 1ku di pegunungan Feihu. Bagaimana kamu bisa membunuh seekor ayam dengan palu godam? Mengapa kamu perlu melakukannya? Aku akan membunuhnya. Pemuda kekar dari sebelumnya melangkah keluar. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bumi meraung dan tanah retak. Seekor beruang hitam raksasa muncul di atas kepalanya, dan 4 cakra perak bersinar sangat terang. Pada tahap awal level ke-7 Wuzong, tidak diragukan lagi bahwa orang ini adalah seorang jenius yang tidak lebih lemah dari Master Tian Snake. Mati! Pedang muncul di tangan pemuda kekar itu, dan dia menebas Luming. Pisau ini sepertinya bisa membelah gunung. Bab 387 Kodok Raksasa. 9 naga menginjak langit. Luming terlalu malas untuk bertinta dengan lawan, dan langsung melakukan 9 naga melangkah di langit. Ledakan. Dengan suara keras, pemuda kekar itu meluncur mundur ribuan meter, dan jurang yang dalam muncul di sepanjang jalan. Tubuhnya gemetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Sisi. Terdengar suara terengah-engah. Para jenius Gunung Feihu memandang Luming dengan kaget. Mengandalkan kultivasi tingkat ke-5 Wuzong,
sungguh luar biasa dia bisa melukai seorang pemuda kekar dengan satu gerakan. Pemuda berlengan panjang itu terkejut pada awalnya, dan kemudian, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Aku tidak menyangka monster jenius sepertimu muncul di pegunungan Yundi. Aku khawatir Jian Fengyun jauh lebih rendah darimu. Tidak apa-apa. Aku akan membunuhmu hari ini sebelum kamu benar-benar bangkit. Untuk pegunungan, itu adalah bencana. Pemuda bersenjata panjang itu berkata dengan dingin. Menabrak. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya bergegas menuju Luming seperti bola meriam, dan dia meninju. Pukulan ini sangat menakutkan, jauh lebih kuat dari pemuda kekar itu. 9 naga menginjak langit. Luming menggunakan 9 naga menginjak langit lagi, dan melangkah keluar. Ledakan. Dengan suara keras, langkah 9 naga Luming benar-benar diblokir. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat melonjak, dan tubuh Luming mundur lagi dan lagi. Kultivasi Wuzong di akhir tahap ke-7 sangat kuat. Luming terkejut. Mengaum. Dengan raungan, kera raksasa yang agung muncul di atas kepala pemuda bersenjata panjang itu. Di tubuh kera besar, ada 5 cakra perak yang menakjubkan. Garis keturunan tingkat 5 tingkat raja, Iron Violent AP. Tinju Dewa Raja Kera Besar. Pemuda berlengan panjang itu meraung, dan meninju lagi, tinju bersinar, seperti tinju kera raksasa, meraung ke arah Lulu. Wajah Luming serius, orang ini pasti berbakat dalam 3 pertempuran, tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik Jian Fengyun. Telapak Dao Surgawi. Luming tanpa ragu melakukan gerakan terkuat. Jejak telapak tangan Tian Dao memadat dan keluar bersamaan dengan kepalan tangan Raja Kera Besar. Suara keras yang menghancurkan bumi keluar, bergetar hebat dalam radius puluhan mil. Tinju dan telapak tangan berpotongan untuk membentuk badai yang mengerikan, menyapu langit dan bumi. Beberapa pemuda dengan kultivasi yang lebih lemah di pegunungan Feihu tersapu oleh badai. Ledakan. Setelah suara keras, sesosok terbang mundur dengan cepat. Itu Luming. Dia terbang beberapa ribu meter dan berdiri di udara dengan bekas darah di sudut mulutnya. Pemuda berlengan panjang terlalu kuat. Budidayanya telah mencapai tahap akhir dari tingkat ke-7 Wuzong, yang sedikit lebih dari 2 tingkat lebih tinggi dari Luming. Selain itu, dia adalah bakat dalam pertempuran ketiga. Ditambahkan dia lebih dari 5 tingkat lebih tinggi dari Luming. Luming belum mencapai bakat 5 pertempuran, bagaimana dia bisa melawannya? Kamu tidak akan mati seperti ini? Tetapi dia tidak tahu bahwa pemuda berlengan panjang itu berada dalam hati yang bergejolak, berjatuhan tanpa henti. Kekuatan tempur Luming membuatnya merasa sangat terkejut hingga dia hampir ketakutan. Dia juga telah melakukan perjalanan ke daerah-daerah besar itu. Tetapi bahkan di daerah besar, tidak ada orang jenius yang begitu menakutkan. Belum lagi yang lainnya, dia hanya mendengar tentang bakat perang keempat, tetapi dia belum melihatnya. Luming, di sisi lain, jelas melampaui bakat 4 perang. Mati, harus mati. Pria muda dengan lengan panjang meraung di dalam hatinya, dan kemudian dia berteriak, dia telah dilukai olehku, ayo bertarung bersama, kita tidak boleh membiarkan orang ini hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menyerang Luming. Bunuh! Orang-orang lain dari pegunungan Feihu berteriak satu demi satu, dan puluhan orang menembak bersama. Pemandangan itu memang sangat mencengangkan. Orang-orang muda ini adalah kelompok orang terkuat di pegunungan Feihu, seolah-olah para jenius dari seluruh daftar Yundi telah menembak bersama. Seberapa menakutkan momentumnya? Aku terlalu malas untuk bermain denganmu. Luming berbalik dan pergi, menggunakan langkah-langkah 9 naga, melangkah keluar dalam 1 langkah. Saat berikutnya, dia sudah 10 mil jauhnya. Hanya bercanda, berkelahi dengan begitu banyak orang, termasuk seorang pemuda berlengan panjang, Luming tidak bodoh. Karena kita tidak terkalahkan, apa gunanya mundur sementara? Selain itu, Luming sudah punya rencana. Mengejar. Pemuda berlengan panjang itu meraung, tapi bagaimana kecepatan mereka bisa dibandingkan dengan kecepatan Luming, dan Luming menghilang dalam beberapa saat. Sialan! Pemuda berlengan panjang itu diam-diam membenci. Ayo pergi, ayo kembali, kita harus mengambil ramuan tingkat ke-5 di ngarai ke tangan kita. Kata pemuda bertangan panjang itu dengan lantang.
Segera setelah itu, kelompok pegunungan Feihu kembali ke ngarai untuk memusnahkan monster di dalamnya. Luming berjalan 10 mil sekaligus, dan kecepatannya secepat waktu, segera, dia sampai di luar lembah. Di lembah ini, ada katak raksasa yang merupakan Raja Iblis setengah langkah. Benar, Luming datang ke sini hanya untuk meminjam kekuatan. Dia ingin menggunakan kekuatan kodok raksasa untuk mengganggu situasi pertempuran, dan kemudian mengambil kesempatan untuk merebut ramuan di ngarai itu. Menurut aroma obat yang dipancarkan oleh ramuan tersebut, Luming berspekulasi bahwa kemungkinan besar itu adalah ramuan tingkat kelima. Karena ramuan tingkat keempat sama sekali tidak memiliki aroma obat kelas 1 itu. Obat mujarab tingkat 5, Luming merasa sedikit bersemangat saat memikirkannya. Ramuan tingkat kelima adalah harta langka yang bahkan dibutuhkan oleh seorang raja, dan itu sangat berharga. Jika ada ramuan tingkat kelima, Luming akan dapat mengolah tubuh perang roh segudang, dan tubuh fisiknya akan mencapai tingkat ke-6 dalam satu gerakan. Setelah merenung sejenak, Luming langsung bergegas ke lembah. Mati! Sesaat kemudian, teriakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan tumbuh-tumbuhan bergetar tanpa henti. Kemudian, saya melihat Luming bergegas keluar dari lembah seperti membakar pantatnya. Mati! Kodok raksasa seperti gunung bergegas keluar dari lembah dan mengejar Luming. Luming menggunakan langkah melangkah 9 naga, dan muncul 10 mil jauhnya dalam sekejap. Mati! Katak raksasa merentangkan anggota tubuhnya, dan tubuhnya yang sangat besar melonjak ke langit, menempuh jarak 7 atau 8 mil dalam sekejap, dan mendarat dengan berat di tanah. Ledakan. Asap dan debu memenuhi udara, tanah retak, dan dalam asap dan debu, tubuh kodok raksasa itu keluar lagi dan bergegas menuju Luming. Luming melangkah maju lagi, meninggalkan katak raksasa itu di udara. Satu orang dan satu kodok mengejar dan melarikan diri, dan mereka berada puluhan mil jauhnya dalam sekejap mata. Saat katak raksasa itu berhenti dan tidak ingin mengejarnya, Luming pun berhenti dan menembaknya. Segera, katak raksasa itu sangat marah dan terus mengejar Luming. Segera, Luming datang ke ngarai besar itu lagi. Luming tidak berhenti sama sekali, dan langsung bergegas ke ngarai. Siapa? Dengan teriakan nyaring, beberapa sosok bergegas keluar dari bawah. Salah satunya adalah pemuda kekar yang sebelumnya dilukai oleh Luming. Kamu lagi? Kamu masih berani datang? Kamu ingin mati? Pemuda kekar itu meraung marah saat melihat bahwa itu adalah Luming. Desir! Desir! Selusin sosok bergegas keluar dari bawah. Nak, kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pemuda berlengan panjang itu juga bergegas keluar. Aku membawakanmu hadiah, jangan berterima kasih padaku. Luming tersenyum. Apa? Pemuda berlengan panjang dan yang lainnya terkejut. Mati! Raungan keras datang dari kejauhan, dan segera, sosok seperti gunung bergegas dari kejauhan. Itu, tidak bagus, cepat kembali. Wajah pemuda berlengan panjang itu berubah dengan liar, dan dia mundur dengan cepat. Luming tersenyum dan bergegas masuk. Tetapi beberapa orang di pegunungan Feihu tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan langsung dihancurkan oleh kodok raksasa yang menyerbu. Ledakan! Asap dan debu memenuhi udara, darah berceceran, dan orang-orang itu langsung dihancurkan sampai mati oleh katak raksasa. Bab 388, Ramuan di Tangan. Memanggil. Kemudian, lidah merah kodok raksasa meledak, dan 5 atau 6 orang jenius di pegunungan Flying Tiger tidak terburu-buru menghindarinya, dan langsung ditangkap oleh lidahnya. Tolong saya! 5 atau 6 anak muda berteriak ketakutan. Saat berikutnya, lidah itu ditarik ke dalam mulut kodok raksasa, dan teriakan itu berhenti tiba-tiba. Dan Luming mengambil kesempatan itu untuk bergegas ke ngarai. Sialan, binatang buas, bahkan tidak memikirkannya. Pemuda bersenjata itu meraung, dan bergegas menuju ngarai. Orang-orang yang tersisa melarikan diri ke segala arah, beberapa melarikan diri keluar ngarai, dan beberapa juga bergegas ke ngarai. Mati! Katak raksasa berteriak dan bergegas ke ngarai. Sepanjang jalan, Luming melihat banyak mayat monster. Dimanapun ada elisir, itu harus dijaga oleh monster yang kuat.
Ngarai itu sangat luas dan sangat dalam, dibentuk oleh dua puncak yang sangat besar. Semakin jauh Anda masuk, semakin kuat aroma obatnya. Mengaum. Mengaum. Saat ini, lebih dari selusin monster bergegas keluar dari ngarai. Masing-masing monster ini sangat kuat, yang terburuk juga berada di level keempat dan level ke-8. Ini adalah kelompok monster terkuat di ngarai ini, pemuda berlengan panjang dan yang lainnya takut pada monster ini sebelumnya, jadi mereka tidak terburu-buru untuk waktu yang lama. Desir. Luming maju selangkah, dan sosoknya tiba-tiba membubung ke langit, muncul di langit. Segera setelah itu, langkah lain diambil, kali ini sasarannya adalah kedalaman ngarai. Mengaum. Seekor monster meraung dan ingin menghentikannya, tetapi kecepatan Luming terlalu cepat dan sudah terlambat. Selain itu, pada saat ini, katak raksasa itu masuk lagi. Mati. Katak raksasa meraung keras, menyerang tidak peduli apakah itu manusia atau monster. Segera, katak raksasa dan selusin monster kuat bertarung bersama. Sialan, sial. Pemuda bersenjata itu meraung. Orang-orang di pegunungan Feihu adalah yang pertama terkena monster di kedua sisi. Beberapa orang lagi meninggal secara tragis di mulut monster. Ramuan itu milikku. Pemuda berlengan panjang itu meraung, mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan dan menuju ke kedalaman ngarai. Saat ini, Luming telah bergegas ke kedalaman ngarai. Ini. Melihat pemandangan di depannya, Luming tercengang, dan kemudian menjadi gembira. Apa yang muncul di depan mataku sebenarnya adalah bidang kedokteran. Ya, meski saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu, masih bisa dilihat samar-samar sebagai bidang kedokteran. Di bidang kedokteran, ada 7 atau 8 tanaman obat mujarab yang tumbuh. Setiap ramuan bersinar dengan cahaya spiritual yang redup, dan setiap tangkai memancarkan aroma obat yang kuat. Ginseng darah 1000 tahun, dan Ganoderma berbentuk phoenix. Luming melihat beberapa yang dia kenal sekilas. Ginseng darah 1000 tahun, setebal lengan anak-anak, merah darah di sekujur tubuh, dengan cahaya merah darah bersinar, sungguh luar biasa pada pandangan pertama. Ada juga Ganoderma lucidum berbentuk phoenix, yang terlihat seperti burung phoenix, seperti aslinya, dan memiliki aroma obat yang kuat. Kedua obat mujarab ini semuanya adalah obat mujarab level 5. Dan itu terlihat tua, dan kekuatan obatnya sangat kuat. Ada beberapa tanaman lain yang tidak diketahui Luming, tetapi tampaknya tidak lebih buruk dari ginseng darah Huanian dan fengsing Ganoderma lucidum, dan mereka pasti ramuan tingkat kelima. Tingkat atas 5 tingkat, ramuan ini pasti ramuan tingkat atas 5 tingkat, bahkan Raja Wu akan mengingininya. Mata Luming bersinar. Haha, dengan ramuan ini, tubuh fisikku dapat menembus ke tingkat 6. Tunggu sebentar, apa itu? Tiba-tiba, mata Luming tertuju pada sebuah pohon kecil jauh di dalam ladang obat. Pohon kecil ini tidak tinggi, hanya 1 meter lebih sedikit, di cabang-cabangnya tidak ada 1 daun pun, tetapi ada 9 buah seukuran kepalan tangan yang tergantung di atasnya. Buahnya berwarna merah cerah dan jernih, dan di sekitar buahnya terdapat kabut merah pekat yang membara, seperti nyala api yang menyala dan melompat. Mungkinkah itu buah vermilion merah? Luming tiba-tiba menatap, kegembiraannya yang gila sulit disembunyikan. Buah vermilion merah, harta langka dari surga dan bumi, dikatakan dikonsumsi oleh prajurit Wuzong, dan dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi tanpa efek samping. Haha, Tuhan tolong aku juga. Dengan Chijukuo, kultivasiku bisa sedikit meningkat. Luming sangat gembira. Desir. Pada saat ini, pemuda berlengan panjang terbang ke arah ini dengan kecepatan tinggi. Segera, tatapannya melintas, dan dia jelas juga melihat ramuan di bidang kedokteran, serta buah vermilion merah. Buah vermilion merah, yaitu buah vermilion merah. Dengan 9 buah vermilion merah ini, kultivasi saya pasti akan mencapai tingkat ke-8 Wuzong, atau bahkan tingkat ke-9 Wuzong, jadi saya tidak perlu takut pada siapapun. Di medan perang kuno Dongming ini, pemuda bersenjata panjang meraung di dalam hatinya. Tapi saat berikutnya, wajahnya menjadi sangat ganas, dan dia berteriak, "Scrap, apa yang kamu lakukan? Obat mujarab ini milikku." Luming langsung melompat ke obat mujarab itu. Mungkinkah kepala orang ini patah?
Mendengar kata-kata pemuda berlengan panjang itu, Luming melengkungkan bibirnya tanpa berkata-kata. Dengan lambaian tangannya, Zenki yang agung melonjak keluar, berubah menjadi sekop Zenki, menggali ketujuh tanaman elisir dengan berbagai warna. Luming melambaikan tangannya lagi, dan semua ramuan dikumpulkan di kuil tertinggi. Segera, Luming menerkam 9 buah vermilion merah. Bajingan, berhenti! Mata pemuda berlengan panjang itu merah, dia berteriak dengan panik, dan bergegas menuju Luming. Telapak dao surgawi! Luming meledak dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan ini, Luming meledak dengan kekuatan tempur terkuat. Great Ape King Divine Fist. Pemuda berlengan panjang itu melontarkan pukulan. Ledakan. Ada kejutan yang mengerikan, dan cetakan telapak tangan Tian Dao tertusuk oleh pukulan ini. Namun sosok pemuda berlengan panjang itu juga terhalang oleh hal tersebut. Desir. Luming dipukul dan terbang mundur, baru saja melewati pohon buah vermilion merah. Dengan lambaian tangannya, ke-9 buah vermilion merah dibawa ke kuil tertinggi oleh Luming. Menabrak. Tubuh Luming membentur dinding ngarai dengan keras, wajahnya menjadi pucat, dan seteguk darah menyembur keluar. Serahkan ramuan dan buah vermilion merah. Pemuda bersenjata itu meraung. Bodoh. Luming mencibir, dan melangkah menuju langit. Dalam sekejap, dia muncul di langit, lalu melangkah keluar lagi, terbang 10 mil jauhnya. Bajingan, bajingan, berhenti! Teriak pemuda berlengan panjang histeris. Ini awalnya miliknya, jika dia dapat meningkatkan basis kultivasinya dengan buah vermilion merah. Dia dapat menggunakan ini sebagai dasar untuk bersaing mendapatkan lebih banyak sumber daya. Sekarang, semuanya diambil oleh Luming. Bagaimana Luming bisa memperhatikannya? Dia menggunakan langkah-langkah 9 naga terus-menerus, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata tanpa jejak. Sial, sial, ketika aku keluar dari medan perang kuno Dongming, aku harus memimpin tuanku untuk menemukanmu dan anggota keluargamu di pegunungan Yundi. Aku ingin mereka mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka. Mata pemuda bersenjata itu berkilat dengan kebencian cahaya yang tak tertandingi. Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan bergegas melawan angin untuk menyelamatkan para jenius lainnya di pegunungan Feihu. Luming terbang seperti kilat, dan segera setelah itu, dia datang ke tempat yang sunyi ribuan mil jauhnya, dan dengan pikiran, dia muncul di kuil tertinggi. Sekarang, mulailah berlatih tubuh pertempuran Wanling. Dengan mata cerah, Luming mengambil ginseng darah 10.000 tahun yang setebal lengan, dan mulai berlatih metode tubuh pertempuran Wanling. Segera, ginseng darah Wanian mulai berubah menjadi gumpalan energi spiritual yang menembus ke dalam tubuh Luming. Tubuh fisik Luming, yang telah mencapai kemacetan, mulai membaik kembali. Bab 389 Tubuh Daging Kelas 6. Ramuan tingkat atas tingkat 5 terlalu kuat dan sangat kaya, terus-menerus berubah menjadi roh dari semua roh dan memelihara tubuh fisik Luming. Tubuh Luming bersinar, bersinar terang. Apalagi kidan darah mengalir, penuh vitalitas tanpa akhir. Sehari kemudian, ginseng darah 10.000 tahun telah sepenuhnya disempurnakan. Pada saat ini, tubuh fisik Luming bergetar, tulangnya mengeluarkan suara yang renyah, dan ototnya menegang seperti kabel baja, berdengung. Tubuh fisik mulai menerobos kemacetan. Butuh setengah hari lagi sebelum penglihatan ini menghilang, dan Luming membuka matanya. Keberhasilan kecil dalam tubuh fisik kelas 6. Mata Luming bersinar terang, menunjukkan kegembiraan. Setelah memurnikan ramuan kelas atas kelas 5, tubuh fisik Luming akhirnya berhasil menembus tubuh fisik dari peringkat ke-6, bahkan beberapa prajurit di alam raja bela diri, hanya dapat dicapai dengan mengolah tubuh fisik. Apa kekuatan yang kuat, dengan tubuh fisik saat ini, dikombinasikan dengan ledakan energi sejati, seberapa kuat seharusnya itu? Dengan berpikir, Luming muncul di luar kuil tertinggi. Saat ini, senja hari kedua di luar. Tadi malam, saya aman dan sehat. Saya sangat bodoh. Kuil tertinggi hanya dalam bahaya. Saya hanya perlu memasuki kuil tertinggi sebelum malam tiba, dan saya tidak perlu menghindari serangan hantu-hantu itu. Luming sedikit tercengang akhirnya. Dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena bodoh. Ada candi tertinggi yang tidak terpakai, mengapa terlibat dengan hantu-hantu itu setiap malam? Coba dulu kekuatannya.
Pistol penekan iblis muncul di tangan Luming, dan kemudian, dengan jentikan tombak, tiba-tiba menghantam tanah. Ledakan. Tanah meraung keras, bergetar hebat, tanah meledak, kerikil terciprat, dan parit berbentuk senjata muncul di tanah, menyebar ke depan. Itu menyebar lebih dari 200 meter sebelum berhenti. Di tanah, selokan dengan kedalaman 10 meter dan panjang 200 meter muncul. Pukulan acak, kekuatannya benar-benar meningkat pesat. Luming menunjukkan kegembiraan. Pukulan barusan hanyalah ki murni yang dikombinasikan dengan ledakan tubuh fisik, itu tidak menunjukkan keterampilan bela diri, juga tidak memadukan angin dan api. Coba yang lain. Selanjutnya, Luming bergabung dengan Feng Huoxi dan mulai bereksperimen. Setelah itu, dia terus bereksperimen dengan 9 naga menginjak langit dan telapak tangan Tian Dao. Tampaknya kekuatan tempur terkuatku belum banyak meningkat, dan aku tidak bisa mencapai talenta 5 pertempuran sama sekali. Setelah serangkaian percobaan, Luming sampai pada suatu kesimpulan. Saat melakukan 9 naga melangkah di langit, pengaruh tubuh fisik masih cukup besar. Dengan terobosan tubuh fisik, kekuatan 9 naga melangkah di langit sangat meningkat, tetapi tidak melebihi kekuatannya dari telapak dao surgawi, tetapi dekat dengan kekuatan telapak dao surgawi. Namun, kekuatan Tian Dao Palm tidak meningkat banyak. Kekuatan telapak dao surgawi terutama disebabkan oleh aura misterius dao surgawi yang tidak ada hubungannya dengan tubuh fisik. Oleh karena itu, terobosan tubuh fisik tidak terlalu bagus untuk peningkatan Tian Dao Palm. Tapi bukan berarti kekuatan tempur Luming belum membaik. Kekuatan tempur dasarnya telah meningkat pesat. Dan ketika dia melakukan seni bela diri biasa, bahkan satu pukulan pun dapat sangat meningkatkan kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa Luming sekarang tidak perlu menggunakan langkah-langkah 9 naga dan telapak dao surgawi, tetapi terutama menggabungkan momentum angin dan api untuk menyerang dengan santai, yang dapat mencapai atau bahkan melebihi kekuatan 4 talenta perang. Dan itu bisa bertahan lama, tidak seperti Tian Dao Palm, yang menghabiskan banyak energi. Meskipun dia tidak mencapai bakat 5 pertempuran, Luming sangat puas. Terus tingkatkan tubuh fisik. Saat berikutnya, Luming kembali ke kuil tertinggi, mengeluarkan ramuan 5 tingkat lainnya, dan mulai mengubahnya menjadi energi semua roh untuk meningkatkan tubuh fisik. Namun, tubuh fisik telah mencapai peringkat ke-6, dan energi yang dibutuhkan terlalu banyak, yang 10 kali lebih menakutkan daripada energi yang dibutuhkan oleh tubuh fisik peringkat ke-5. Sehari kemudian, ketika Luming memurnikan ramuan ini, tubuh fisiknya hanya sedikit membaik. Saya tidak tahu seberapa jauh saya dari tahap ke-6 Dacheng. Lanjutkan. Lanjutkan. Luming mulai menyempurnakan ramuan itu. 5 hari lagi berlalu, dan 5 mutiara ramuan yang tersisa semuanya dimurnikan, tubuh fisik Luming baru mencapai puncak tubuh fisik tingkat 6, dan belum menembus master tingkat 6. Energi yang dibutuhkan untuk ini terlalu menakutkan. Saya tidak tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan tubuh fisik kelas 7. Tidak masalah, lanjutkan dan perbaiki ramuan tingkat rendah itu. Setelah itu, Luming melambaikan tangannya. Setumpuk besar ramuan muncul di depannya. Seperti bukit, ada kelas 2, 3, dan 4. Mereka semua diperoleh dari cincin penyimpanan orang lain dengan membunuh orang lain. Perbaiki untukku. Di tangan Luming, nafas yang tak bisa dijelaskan muncul, menutupi ratusan ramuan sekaligus. Potensi ramuan ini terlalu rendah untuk dibandingkan dengan ramuan tingkat 5. Jadi Luming berencana untuk memperbaiki ratusan pabrik sekaligus. Bersenandung. Luming mengoperasikan metode tubuh pertempuran semua roh, dan beberapa ramuan disetrum secara langsung dan berubah menjadi abu terbang. Kekuatan obat diserap oleh Luming dan diubah menjadi udara semua roh, menyehatkan tubuh fisik Luming. Dengan cara ini, Luming terus menyempurnakan pil tersebut. Waktu berlalu, dan 10 hari lagi telah berlalu. Dalam 10 hari, Luming memurnikan tidak kurang dari 10.000 tanaman elisir dari semua tingkatan, dan memusnahkan semua elisir yang terakumulasi selama periode ini. Saat ini, tubuh fisik Luming telah mencapai puncak Dacheng peringkat 6, yang masih sedikit di bawah kesempurnaan peringkat 6. Ini membuat Luming menghela nafas, mengolah tubuh fisik benar-benar membuang-buang uang. Ada begitu banyak ramuan, nilainya tidak terbayangkan, tetapi peningkatan tubuh fisik tidak terlalu bagus.
Oke, saat tubuhnya ada di sini, mari kita berhenti sebentar. Sekarang, tingkatkan kultivasinya. Mata Luming berkilat, lalu dia mengeluarkan buah vermilion merah yang ditelan oleh darah Jiulong, dan disempurnakan menjadi meningkatkan tingkat budidaya. Buah vermilion merah memang merupakan harta tertinggi untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, dengan energi yang sangat kuat, terus-menerus memadatkan energi sejati. Kultivasi Luming dengan cepat meningkat. Tidak lama kemudian, Luming mencapai level kelima terakhir dari Wuzong, dan kemudian terus meningkat. 3 hari kemudian, ke-9 buah vermilion merah disuling, dan kultivasi Luming menembus tingkat ke-6 Wuzong dalam satu gerakan, mencapai tahap awal tingkat ke-6 Wuzong. 9 buah vermilion merah, untuk yang lain, aku khawatir kamu bisa menaikkan 2 level, tapi bagiku, aku belum mencapai 1 level. Luming tersenyum kecut. Setiap langkah yang dia ambil untuk meningkatkan membutuhkan terlalu banyak energi. Tapi ada keuntungannya, kultivasi Chizuguo yang ditingkatkan jauh lebih halus. Dengan fondasi yang kokoh, Luming dapat terus melahap esensi darah monster untuk meningkatkan kultivasinya. Tidak perlu menghabiskan waktu untuk memoles fondasi dan menstabilkan fondasi. Retret ini telah berlalu selama lebih dari 20 hari, saatnya berjalan-jalan. Memikirkan hal ini, dengan pikiran, dia meninggalkan kuil tertinggi. Di luar masih siang hari, Luming berubah menjadi sinar cahaya dan menuju ke barat. Selanjutnya, Luming berkeliaran di siang hari, mencari peluang, dan sebelum malam tiba, dia memasuki kuil tertinggi, memahami kekuatan, dan berlatih seni bela diri. Dalam sekejap mata, 7 hari lagi berlalu. Dalam 7 hari terakhir, tidak ada gelombang besar. Hah? Ada kota di depan. Luming melihat sebuah kota di depan. Luming berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju kota. Kota ini sangat besar. Ketika Luming mendekat, dia menemukan bahwa kota ini sangat megah, jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Bab 390 Penghancuran yang kuat. Ini dianggap sebagai kota besar di medan perang kuno Dongming. Luming menemukan banyak sosok di udara. Dengan gerakan, dia mendarat di kota. Begitu saya merasakannya, saya menemukan bahwa ada banyak aura kuat yang melonjak di beberapa bangunan di kota, terlihat banyak pemuda jenius yang berlatih dalam pengasingan. Luming merenung sejenak, lalu berjalan menuju tempat dengan nafas terengah-engah. Tidak lama kemudian, Luming datang ke pusat kota. Di sana, banyak orang berkumpul bersama. Sisa prajurit kuno, diperoleh di tempat rahasia, dan itu juga mengandung jejak spiritualitas, tukarkan dengan sepotong besi meteorit, ambillah. Begitu. Lu Ming datang ke sini, dia mendengar teriakan, seolah-olah dia berada di pasar luar. Ini membuat Luming tertegun sejenak. Kemudian dia menarik seorang gadis di sebelahnya dan menanyakannya. Gadis itu juga baik, dan setelah membicarakannya sebentar, Luming tiba-tiba mengerti. Ini setara dengan pasar kecil. 3 bulan sebelum pemilihan di Tianshanwei, itu adalah proses membiarkan orang berlatih, mencari peluang, dan meningkatkan kultivasi mereka. Selama periode waktu ini, setiap orang dapat memperoleh beberapa harta, tetapi mereka mungkin tidak dapat menggunakannya sendiri. Jadi di beberapa kota besar, banyak orang jenius berkumpul bersama, dan mereka akan mengambil harta yang tidak mereka butuhkan dan menukarnya dengan harta yang mereka butuhkan. Jadi ada pasar persegi kecil di depan Anda. Luming juga menjadi tertarik, dan mulai mencari di sini untuk melihat apakah dia dapat menemukan apa yang dia butuhkan. Ada sekitar 5 atau 600 orang di sini, terus-menerus berteriak, dan hal-hal yang mereka keluarkan juga aneh, yang membuka mata Luming. Namun, apa yang menggerakkan hati Luming tidak terlihat. Beast, ini kamu. Tiba-tiba, raungan marah terdengar, dan saat berikutnya, Luming merasakan nafas dingin menyelimutinya. Luming berbalik dengan cepat dan melihat beberapa pemuda berjalan ke arahnya dengan langkah besar. Luming tidak bisa menahan tawa, bukankah ini pemuda bersenjata panjang dari pegunungan Feihu? Sungguh orang jahat. Seperti kata pepatah, bertemu musuh terbagi menjadi kecemburuan. Pada saat ini, mata pemuda berlengan panjang itu dipenuhi dengan kebencian, dia menatap Luming dengan tegas, dan berkata, binatang kecil, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu melarikan diri.
Juga, untuk obat mujarab, serahkan dengan cepat, jika tidak, kamu akan mati secara menyedihkan. Pemuda berlengan panjang itu berkata dengan muram. Apakah kamu bodoh? Sudah berhari-hari, dan masih ada ramuan. Itu masuk ke perutku lebih awal dan berubah menjadi kalajengking. Kamu menginginkannya. Jika kamu benar-benar menginginkannya, samar-samar aku masih ingat di mana itu. Aku bisa mengambilnya kamu. Pergilah, aku hanya tidak menyangka seleramu begitu kuat. Luming berkata sambil tersenyum. Penghinaan, ini penghinaan Chi Guoguo. Mata pemuda berlengan panjang itu tiba-tiba menjadi merah, darah di tubuhnya menyembur, dan nafas yang keras naik. Mati! Mati, binatang buas, mati untukku! Teriak pemuda bersenjata panjang itu. Desir! Luming melonjak ke langit, melayang di langit, dan berkata, jika kamu ingin bertarung, naiklah. Desir! Pemuda berlengan panjang itu juga bergegas ke langit. Tindakan keduanya secara alami membuat khawatir yang lain. Itu kera terbang dari Pegunungan Feihu, yang terkuat di Pegunungan Feihu, dan dikatakan jenius dalam 3 perang. Siapa orang lain? Berani bertarung melawan kera terbang? Mungkinkah dia juga yang terkuat di area tertentu? Menatap langit. Di langit, Luming berdiri berhadapan dengan kera terbang muda bersenjata panjang. Desir! Desir! Tiba-tiba, keduanya bergerak bersama, berubah menjadi 2 lampu pelangi, dan bergegas menuju satu sama lain. Kemudian, mereka bertabrakan di udara, seperti 2 meteor yang bertabrakan. Ledakan! Terdengar raungan yang mengejutkan, dan kedua sosok itu mundur dengan cepat. Bunuh, Great Ape King Divine Fist! Kera terbang meraung lagi, bergegas menuju Luming, dan meninju. Tinju yang menakutkan menembus langit dalam sekejap, dan menyerbu ke arah Luming. 9 naga menginjak langit. Seluruh tubuh Luming bersinar, dan dia melangkah keluar. Di mana langkah kaki melangkah, ruang bergetar hebat, berubah menjadi gelombang kekuatan mengamuk, bergegas maju. Ledakan! Kali ini, getaran yang lebih mencengangkan keluar, dan momentumnya sangat besar dan sangat mencengangkan. Memanggil! Kemudian, sesosok terbang mundur seperti meteor. Itu kera terbang. Kera terbang dikalahkan, kera terbang sebenarnya dikalahkan, siapa orang ini? Dia sangat menakutkan. Punya? Ya Tuhan, jangan bilang, aku sudah lama tidak tahu, itu benar, bukankah ini terlalu menakutkan? Di bawah, ratusan orang jenius, terkesiap. Di udara, kera terbang itu terbang 1000 meter dan berhenti di udara, meninggalkan darah di mulutnya, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak mungkin. Geramnya. Dia adalah bakat dari 3 perang, yang terbaik di daerah Pegunungan Feihu, dan banyak orang yang disebut jenius adalah sampah di depannya. Dia selalu menjadi orang yang mengalahkan orang lain dengan melompati, tapi sekarang, Luming yang mengalahkannya dengan melompati dia, yang tidak bisa dia terima. Tidak ada yang mustahil, mati. Teriak Luming, sosoknya membubung ke langit, dan muncul di atas kera terbang, merendahkan, dan melangkah keluar. Ledakan! Tampaknya ada gunung suci kuno yang menekan dari langit. Blokir aku! Teriak kera terbang, pada saat ini, tubuhnya benar-benar membengkak secara dramatis, tubuhnya menjadi kekar dan lengannya tebal, lebih mirip kera raksasa. Ini adalah teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan tempur untuk sementara. Berikan padaku. Luming memanipulasi darah 9 naga, memancarkan kekuatan melahap yang kuat, bekerja pada kera terbang. Tubuh kera terbang bergetar, dia merasakan pembuluh darah dan esensi darahnya bergetar, dan hendak meninggalkan tubuhnya, auranya tiba-tiba turun. Ledakan! Saat ini, Jiulong Tatianbu dan Fei Yuan sedang bersama. Kera terbang menjerit, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti cangkang. Ada area rumah tua yang luas. Ledakan! Kera terbang menabrak rumah-rumah ini dengan keras, menyebabkan tanah mengaum dengan keras. Telapak Dao Surgawi! Hampir pada saat yang sama, Luming menampar telapak tangannya. Jejak telapak tangan Tian Dao memadat dan jatuh. Ah! Begitu kera terbang bergegas keluar dari bawah, dia melihat cetakan telapak tangan Tian Dao memukulnya, dan segera berteriak ketakutan dan putus asa.
Dia telah terluka dan tidak terkalahkan sama sekali, seperti lalat, ditekan oleh telapak surga. Terdengar raungan mengejutkan lainnya, dan sejumlah besar rumah kuno hancur, asap dan debu memenuhi udara, dan kerikil beterbangan. Mati! Mata Luming dingin, dan lebih dari selusin tombak panjang terkondensasi di tangannya, yang dilemparkan oleh Luming, berubah menjadi lebih dari selusin sambaran petir, dan ditembakkan ke bawah. Ah! Jeritan melengking terdengar, dan kemudian tidak ada suara. Di udara kota, ada banyak sosok yang melayang di udara. Pada saat ini, mereka memandang mereka masing-masing dengan linglung, dengan keterkejutan tertulis di mata mereka. Baru saja, serangkaian serangan Luming berlangsung cepat, kejam, seperti badai dahsyat, tak terhindarkan, dan mengejutkan semua orang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.